Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Saya pulang ke Pekanbaru tahun 2008, bulan Ramadan. Tidak ada ceramah karena semua jadwal masjid sudah disusun MDI. 2008. Tahun 2009, dari 2008 ke 2009 mulailah Pekanbaru mengenal saya. Bapak Haji Herman Abdullah, wali kota Pekanbaru, membuat acara Nuzulul Quran di Masjid Ar-Rahman. Imam sholat tarawih dan witir Habib dari Jakarta, karena ibu wali kota suka mengundang Habib-Habib. Penceramah malam Nuzul Quran yang disiarkan langsung Radio Republik Indonesia adalah Haji Abdul Somad LCMA. Setelah saya tausiah, lalu kemudian makan-makan di kantor MUI di belakang. Disitulah pertama kali berjumpa dengan Pak Tarmizi Muhammad. Beliau tanyalah saya, dari mana? Ambo, dari Pelalawan Pak. Oh, saya dulu Kemenak itu, kata dia. Nanti kami undang ceramah ya, kata beliau. Lalu kemudian jumpa pula dengan pejabat Kementerian Agama. Di situ juga kami berjumpa. Lalu kemudian beberapa tahun sesudah itu pulanglah seorang yang masih hangat Al-Quran di kepalanya, Ustadz Haji Zul Ikrami. Beliau pulang ke Pekanbaru, mengajar di UIN Suska di kelas internasional. Secara umur saya jauh tua dari beliau, tapi secara keilmuan, baca kitabnya, talakkinya, ilmunya, beliau jauh di atas saya. Akhirnya beliau mendapat beasiswa 5.000 doktor di Sudan. Ketika mau mendaftar itu, beliau tak mau doktor sendirian, diajaknya saya. Karena di ruang dosen itu sudah banyak betul doktor. Sampai kawan-kawan saya ngasih tahu, Mat, kau ambillah doktor. Kenapa gitu bang? Beko kalau kami berkumpul, hendak membuat teh manis, sodonya lah doktor, tinggal loang yang MA. Tentu ang tukang kacau apa gulung. Tekor nama itu. Diajak Ustadz Zul Ikrami. Akhirnya 24 Desember tahun 2020, 11 September beliau menjemput saya di airport, mendaftar sampai akhirnya sidang, pulang 24 Desember 2020 doktor. Februari 2021 saya dilantik oleh Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam sebagai visiting professor, profesor kunjungan di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Dari Sultan Syarif Kasim ke Sultan Syarif Ali. Sebetulnya cerita pendek ini mewakili kalimat daripada di awal ceramah itu, yang saya hormati Bapak Dr. Andus Haji Tarmizi Muhammad, Ketua MDI. Tak ada yang luar biasa, biasa-biasa saja. Tapi begitu kita ceritakan kisah itu, ada sesuatu yang baru. Jadi telinga jamaah itu jadi fresh. Karena kalau yang saya hormati, begitu kita ucapkan dari mulut kita, yang saya hormati, telinga jamaah itu udah jenuh. Nah, dia ingin sesuatu yang baru. Jadi dalam manhaj dakwah, makanya Nabi Muhammad SAW memulai itu Alif Lam Mim. Kenapa? Karena orang Arab sudah biasa mendengar syair yang indah-indah. Tapi begitu mendengar Alif Lam Mim, semuanya takjub. Apa yang akan datang setelah itu? Ternyata yang datang setelah itu adalah Dzalikal kitabul la raiba fi. Jadi dibuat lulu telinga itu takjub. Ustadz kau mengajari awak ceramah. Ustadz belum balik, kami udah ceramah. Ambo sekedar tukar ceritanya. Mendaftarlah ambo di IKMI.
Ikatan Masjid Indonesia datang ke Jalan Tongkol. Hah? Toda. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aku ndak mendaftar IKMI. Jalan Toda itu di mana? Kau cari jalan ikan. Banyak ikan situ. Ada paus, ada tongkol. Asal dapet nama-nama ikan, adalah situ gitu kawan. Dapatlah masuk mendaftar. Mohon maaf, pendaftaran sudah tutup. Datanglah Ambo ke kantor MDI, waktu itu masih di Ruku, Jalan Sudirman. Mendaftar di situ, kata mereka pelatihannya sudah selesai, tidak bisa lagi, tapi karena kasihan diterima. Itulah. Jadi bantuan MDI ini sampai mati Ambo ingat. Tapi bukan berarti Ambo sakit hati dengan IKMI, enggak. Kalau diundang dari IKMI, Ambo datang. Pembekalan dai IKMI, Ambo datang. Ambo enggak dendam, cuma ingat aja. Nah, jadi yang pertama Ambo bahas tentang perkenalan kami dengan ustadz-ustadz kami, guru-guru kami. Yang kedua tentang Ambo dan MDI. Sekarang baru kita masuk ke judul kajian kita. Amaliyah dalam kurung ibadah-ibadah Ramadan. Dalam bahasa Arab selalunya akar kata itu 3 huruf. Majlis dakwah Islamiyah. Majlis jalasa. Jalasa. Majlis. Dakwah dal ain alif. Da'a yad'u. Islamiyah sin lam mim. Salima. Dari hadis Nabi, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Salima tambah alif, aslama yuslimu Islam. Majlis dakwah Islamiyah. Ibadah amaliyah dari kata ain mim lam, amal. Dalam kurung ibadah, ain badal, ibadah. Ramadan, ra mim dad. Ramda artinya karat. Kalau kita mengambil besi terkubur di dalam tanah, kena asam tanah, karat, bekarat besi itu. Maka besi yang bekarat tadi mesti kita lepaskan karatnya. Bagaimana cara melepaskan karatnya? Maka dia dimasukkan ke bara api. Bara api yang panas itu bahasa Arabnya ramda. Setelah dimasukkan ke bara api yang panas menyala merah, pukulkan karatnya, lepas. Begitulah selama 11 bulan ini. Telinga bekarat, mata bekarat, lidah bekarat, hati bekarat. Yang paling banyak karatnya adalah Ustadz Abdul Somad. Banyak karat-karat. Maka dilepaskan dengan panasnya Ramadan. Ramadan juga berasal dari kata ramda. Makna kedua adalah bertukar musim. Di Mesir kalau sudah musim panas, rihlatasyita, musim dingin, saif, musim panas. Pada saat musim panas itu debu menutupi daun-daun sehingga daun tak nampak hijau. Ketika berganti musim, datanglah hujan menyapu. Begitu hujan turun, maka debu-debu yang menempel di atas daun-daun hilang, nampaklah daun hijau, bunga memerah, bangunan cantik indah. Maka begitu juga selama 11 bulan ini mata berdebu, telinga berdebu, hati berdebu, kepala berdebu. Datanglah hujan Ramadan ini, maka bersihlah kita. Setiap kata itu kita jelaskan. Ramadan, ibadah diambil dari 3 huruf. Ain, ba, dal. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang menunjukkan diri ibadah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Somad. Nama orang yang beribadah itu abdun. Nama perbuatannya ibadah. Nama yang menerima ibadahnya itu ma'bud. Orangnya abdun, abid. Ibadah, ubudiyah. Asal dari kata ain badal artinya budak. Bukan budak Bengkalis. Budak hamba sahaya. Kalau saya punya budak, budak saya ini bekerja menjadi tukang masak, lalu dia mendapat gaji. Gajinya itu untuk dia atau untuk saya sebagai tuannya? Untuk saya. Gaji dia, duit dia untuk saya, karena saya tuannya.
Kalau budak saya itu punya anak, anaknya itu boleh tak saya jual? Boleh. Karena budak saya, anak dia juga budak saya, boleh saya perjualbelikan. Maka ketika Islam datang, manusia tidak lagi menjadi abdun bagi manusia. Islam mengeluarkan min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Maka dikatakan dalam Islam, ta'isa abdud dinar, celakalah orang yang menghambakan dirinya kepada dinar, duit emas, dirham, duit perak. Dia tidak lagi menjadi hamba bagi manusia, dia berubah menjadi hamba Allah. Maka disebut dia dengan ibadah. Bahasa kita kalau mau mengatakan diri saya. Ketika kita mengatakan saya, kalau di Riau selalu awak pakai ambo. Ambo kok itu pengakuan bahwa saya adalah hamba. Bahasa Indonesianya saya. Saya itu hanya sudah dibuang. Sama macam bahasa kita dengan Malaysia. Ustadz sahaja. Sebetulnya ustadz saja. Saja asal katanya sahaja. Saya asal katanya sahaya. Jadi ketika kita mengatakan amboko orang Melayu, kita sedang mengatakan diriku ini hamba. Saya, kita sedang mengatakan diri saya sahaya. Begitulah orang kita merendahkan dirinya terhadap lawan bicaranya. Makanya kalau ada orang mengatakan, tak mungkin saya bicara depan Pak Tarmizi Muhammad, aku Pak, Ustaz tak sopan karena mengatakan aku. Maka kalau saya mengatakan diri saya rendah, saya katakan ambo Pak. Kalau kami bahasa Indonesia, saya kok Pak. Maka ini menunjukkan kita pun mengakui itu di dalam tradisi bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Udah jelas menurut bahasa. Ibadah, Ramadan, hambo, saya, sahaya. Jadi kalau kita menjadi hamba manusia, gaji kita untuk tuan kita, anak kita boleh dijualnya, bahkan nyawa pun boleh diambilnya. Ketika Ibnu Battutah sampai ke Pulau Jawa, waktu itu belum Islam lagi raja-rajanya, maka datanglah raja itu memanggil budaknya. Budak, sini. Dikasihnya pisau. Lalu kemudian budak itu menikamkan tangkai jantungnya, ditusuknya jantungnya, mati dia saat itu juga. Raja itu bertanya kepada Ibnu Battutah, adakah macam ini di kampungmu? Kata Ibnu Battutah, tak ada. Raja ini mau menunjukkan kepada Ibnu Battutah bahwa hambaku, sahayaku memberikan nyawanya untukku. Dan itu terjadi pada makam-makam tua. Makam-makam tua yang terbuat dari batu, setelah digali ternyata di situ ada 7 jenazah. Yang di tengah tulangnya memanjang, ada kiri 3, kanan 3. Apa maksudnya? Waktu dulu orang-orang kaya, penguasa-penguasa mati, yang mati itu 1 orang, tapi ada 6 pemangkunya hidup dikubur memangku. Hartanya bukan punya dia, anaknya bukan punya dia, nyawanya pun bukan punya dia. Kalau begitulah penghambaan kepada manusia, bagaimana penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam diajarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan punya kita, milik Allah yang dipinjamkan kepada kita. Selesai masalah makna judul ibadah Ramadan. Ibadahnya sudah dijelaskan, asal katanya, maknanya, pemakaiannya, penjabarannya. Ramadan pun sudah dijelaskan. Tinggal yang belum dijelaskan Buya dengan Kiai tadi. Alif, ba, waw, abu. Kalau ayah saya abi, tapi dalam bahasa keseharian orang Arab selalu menyebut Abuya. Abuya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Maka Abuya, orang Minangkabau tak mau panjang-panjang, dipendekkannya jadi Buya Hamka. Asalnya Abuya. Akhi, saudaraku. Ketika mengatakan, saudaraku Ustaz Dr. Zul Ikram datang, akhuya. Maka selalu orang berkata, kif hal akhuya. Jadi asalnya adalah abi. Ketika saya mengatakan abi, dan itu biasa dipakai di Jawa. Kalau hanya sekedar guru, tapi kalau ayah Romo Kiai, itu berarti lebih tinggi.
Kalau ayah kita, salah kita, dikasih taunya kita dengan adab, dengan sopan santun. Melihat ulama sebagai ayah. Ayah spiritual. Ayahmu ada 3. Abuka salah satun. Ayahmu ada 3. Pertama, alladzi waladaka, yang melahirkan engkau. Istri, emakmu melahirkan gara-gara dia, itulah. Itu ayahmu. Yang kedua, alladzi zawwaja ibnatahu, yang menikahkan anak gadisnya kepada engkau. Yang ketiga, alladzi 'allamaka, yang mengajarkan engkau. Wa huwa afdaluhum. Yang ketiga inilah yang paling afdal di antara ayah 3 tadi. Ayah mertua dengan ayah spiritual. Maka dalam Islam tradisi kita mengatakan buya. Tapi di Pekanbaru buya itu biasanya yang paling tinggi. Lalu kemudian kiai. Di Jawa semua benda-benda yang dikeramatkan itu dipanggil kiai. Gending, tombak, lalu kemudian gamelan, kiai. Bahkan ada lembu berwarna putih. Kalau hari-hari tertentu dia berjalan, diarak ke keliling kota, itu pun dipanggil kiai. Makanya kalau ada kiai tak bisa baca kitab, dipanggil kiai selamat, artinya kerbau putih. Tapi ketika Islam datang, hebatnya kiai-kiai sunan-sunan di Jawa, mereka merubah pemuliaan kepada tombak, gending, keris dialihkan kepada ulama. Maka ulama itulah yang mengambil posisi keramat-keramat itu. Maka ulama itu dipanggil dengan kiai. Kiai Haji Hashim Ash'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri dipanggil dengan kiai karena mereka tidak mau membawa istilah luar. Mereka tak pakai syekh, mereka tak pakai guru. Kita di Pulau Sumatera pakai guru. Guru itu dari bahasa Sanskerta. Maka di mana-mana kita selalu dipanggil tuan guru. Di Banjar pun juga dipanggil tuan guru sekumpul dan lain sebagainya. Ini tentang makna-makna tadi. Sekarang kita masuk kepada pembagian ibadah. Ibadah dilihat dari cara mengerjakannya terbagi kepada 3. Yang pertama ibadah badaniyah, badan. Mengangkat tangan, mulut qomat kamit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kaki melangkah ke masjid, tangan mengusap kepala anak yatim. Ibadah ini disebut dengan ibadah badaniyah. Ibadah yang kedua, ibadah yang dikeluarkan melalui harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ibadah yang keluar duit. Ibadah yang ketiga, tidak keluar duit, tidak bergerak anggota tubuh, dia hanya diam saja. Ibadah itu disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ridha, tawakal, iman, qanaah, zikir, itu ibadah hati. Ketika di bulan Ramadan, ketiga-tiga ibadah ini terlaksana. Ibadah badan, sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, baca Quran. Ibadah harta, memberikan buka puasa kepada anak yatim, membayar zakat fitrah, membayar zakat mal, berinfak dan bersedekah. Ibadah hati di siang Ramadan, ibadah hati. Menengok mobil warna merah macam semangka, ibadah hati. Datang orang mencaci maki, ngajak kelahi. In syatamahu ahadun, kalau ada satu orang mengajak dia berkelahi caci maki, qatalahu, mengajak dia berkelahi caci maki, falyaqul, hendaklah dia jawab 2 kali, inni shaim, inni shaim. Hatinya sudah sampai kepada maqam sabar. Sabara, sabira, artinya menahan hati. Makanya kata Nabi, sum syahras sabri, berpuasalah engkau pada bulan sabar. Bulan sabar itu bulan Ramadan. Selalu dikatakan imsak, menahan. Makna sabar itu artinya imsak, tahan mata, tahan telinga, tahan akal, tahan hati, ibadah hati. Makanya zikir itu dua-duanya berjalan. Badannya berjalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan hatinya juga berjalan, tetap mengingat di dalam. Mulut menyebut, hati mengingat. Ramadan tiga-tiganya ada. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati. 2. Pembagian ibadah menurut substansi isinya. Ada yang pure, murni, original 100% ibadah.
Tapi ada yang satu lagi ibadahnya cuma 1%, yang 99 hanya rutinitas biasa saja, tapi dia bernilai ibadah. Mana yang pure ibadah? Sholat, zakat, puasa, haji, pure. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada yang membatalkan, ada yang makruhnya. Maka ini disebut dengan ibadah. Yang satu lagi adalah amal-amal perbuatan bernilai ibadah. Makan bukan ibadah, tapi begitu disebut nama Allah, bismillah, maka dia menjadi ibadah. Masuk toilet, WC, kamar mandi, bukan ibadah, karena semua melakukan itu. Tapi orang Islam merubahnya menjadi ibadah, karena dia sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tidur bukan ibadah, semua tidur. Bahkan selalu orang kalau sudah menyebut tidur itu pasti ayam. Tidur ayam. Ayam pun tidur. Tapi kenapa tidur kita ibadah? Karena sebelum tidur menyebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa maaf. Berhubung kelamin, menikah, ibadah. Padahal semua melakukan. Kenapa dia menjadi ibadah? Sahabat bertanya, kenapa dia ibadah ya Rasulullah? In wada'ahu fi haramin hallahu wizrun. Kalau diletakkannya di tempat yang haram, apakah itu ada dosanya? Kata sahabat, berdosa lah ya Rasulullah. Maka begitu juga kalau diletakkannya pada yang halal, maka dia menjadi ibadah. Makanya banyak jamaah ketahuan sama istrinya, dia menikah 2, 3, 4 sekian kali, pas ditanya, kenapa bang tak kasih tahu? Ini ibadah deh. Ibadah tak boleh riya gitu. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Amal soleh satu, ada namanya ibadah. Yang satu ini memang ibadah, tapi yang satu lagi adalah amal bernilai ibadah. Di bulan Ramadan dua-duanya ada. Semua langkah kaki, kedipan mata, bisikan telinga, ucapan lidah, dari mulai dia makan sahur, imsak sampai tenggelam matahari, maka itu semua bernilai ibadah. Lalu kemudian bagaimana kita bisa memahami dia? Ini adalah amal, ini adalah ibadah. Kalau dia rukun, syarat, wajib, sunat ditetapkan melalui sunnah, tak boleh dirubah, tak boleh digeser, ibadah. Maka kita boleh berkreasi dalam amal soleh. Dalam ibadah kita tak boleh berkreasi. Berkreasi dalam ibadah puasa. Orang lain berbukanya jam 6.30, dia buat buka jam 11. Tak boleh. Maka ini sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Orang lain bayar zakat fitrahnya, dia tetapkan wajib, yang ini 2,5, dia buat 8,5 wajib. Kalau tidak berarti tak cukup. Tapi kalau dia mau lebih sekedar tatawu, baik. Yang tak bisa diotak-atik, ibadah. Adapun amal soleh, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Selama ini hanya mengasihi santunan, ya satu paket fakir miskin anak yatim. Tiba-tiba dia buat tradisi yang baik, memberikan santunan 100 paket buka bersama di masjid apa gue? Al-Ikhlas Palace, Rumbai. Nanti sore 100 paket selama 30 hari. Duitnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Kita cuman share saja. Jamaah dimanapun berada, Anda ingin masuk surga, cepat meniti titian Shiratal Mustaqim, masuk tanpa hisab, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Kita tak tahu, duit bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga, bahwa ada ibadah yang putus, tapi ada pula ibadah yang mengalir. Ibadah juga namanya. Abdul Somad membeli nasi bungkus, dia kasih ada orang makan, habis nasi itu, habis, putus. Tapi kemudian ada ibadah yang tak putus. Itulah dia orang yang mewakafkan semen, batu bata, kerikil, keramik, maka ini mengalir sampai hari kiamat. Ba'da matis samawati wal ard, sampai dunia ini kiamat.
Setiap orang yang iktikaf baca Quran, berzikir di tempat itu mengalir pahalanya, maka ini juga adalah bagian dari ibadah. Pembahasan terakhir, urutan amaliyah. Itu maka judul yang dibuat MDI, amaliyah dalam kurung ibadah. Kenapa ada amaliyah, ada ibadah? Karena ada ibadah mahdhah, pure, murni, 100%. Ada amal-amal yang bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalaulah betul-betul bunyi ayat itu liya'budun, mesti ibadah mahdhah, bagaimana kita mencari nafkah? Bagaimana kita membesarkan anak-anak? Bagaimana kita bekerja? Tapi karena ada pembagian ibadah dengan mahdhah, ghairu mahdhah, maka disitulah kita bisa berkreasi, bisa hidup, dan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Sekarang urutan Ramadan dari A sampai Z. Saya urutkan dulu dari mulai malam itu. Dimulainya kapan? Ketika azan maghrib, disitulah malam bermula. Tapi katanya jam 12 malam, itu malam tahun baru, Januari Februari. Sedangkan malam dalam Islam dimulai azan maghrib berkumandang. Selepas azan maghrib sholat isya, habis sholat isya sholat tarawih. 1 kali istirahat tarwihah, 2 kali istirahat tarwihah, 3 kali istirahat tarwihah, 3 kali istirahat tarawih. Yusolli arba'an, dia sholat 4 rakaat, berhenti. Yusolli arba'an, dia sholat 4 rakaat, berhenti. Yusolli salasan, dia sholat 3 rakaat, berhenti. Berhenti, tarwihah, tarawih. Lalu kemudian disebutlah sholat itu tarwihah, istirahat. Tarawih, sholat yang ada istirahatnya. Oh, kalau begitu 4 rakaat itu bagaimana Pak Ustadz? Dijelaskan hadis satu lagi, riwayat Aisyah juga. Sholatul laili masna 2 rakaat salam. Tapi setelah salam tak ada tarawih. Habis salam Nabi langsung tegak, Allahu Akbar. Setelah 4 rakaat barulah dia duduk istirahat. Kenapa perlu duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Berapa yang dibaca Nabi? Rakaat pertama surat Al-Baqarah. Maka duduk istirahat, kaki-kaki membengkak, urat-urat kaki. Pada masa Umar bin Khattab tak sanggup mereka sepanjang itu. Maka kata Umar bin Khattab, tegaknya dikurangi, rakaatnya diperbanyak, 20 rakaat. Tambah witir 3. Waktu itu mereka sholat setumpuk di sana, setumpuk di sini, setumpuk di sana. Kata Umar bin Khattab, satukan saja, imamnya jadi satu, nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay, suara kau bagus. Panitia pengumpul Quran yang ada di pelepah korma, di tulang onta. Ubay bin Ka'ab bersama Zaid bin Thabit. Suara mantap, hafalan banyak, 1 malam 1 juz. Tegaknya tak selama Nabi, tapi ayatnya tak sepanjang Nabi, tapi rakaatnya diperbanyak, 20 rakaat. Menengok tarawih yang begitu indah, apa kata Umar bin Khattab? Nikmatil bid'atu hadhihi. Inilah bid'ah yang paling bagus. Itulah dasar bid'ah hasanah. Karena kalau tak ada bid'ah hasanah, itu salat tarawih 20 rakaat itu bid'ah dhalalah, masuk neraka jahanam semua itu. Lalu setelah 4 rakaat mereka duduk istirahat. Orang Makkah waktu duduk istirahat itu dia tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilah. Orang Madinah tak bisa tawaf karena tak ada Ka'bah. Maka ketika duduk istirahat itu apa kerja mereka? Sholat sunat 2 rakaat, pendek-pendek ayatnya, supaya untuk mengalirkan darah kaki yang tegak lama, kebas kesemutan tadi. Maka beda rakaat orang Makkah dengan orang Madinah. Orang Makkah 23 rakaat, orang Madinah 39 rakaat. Kenapa bisa 36, 39? Karena ada 2 rakaat pendek tambahan. Dan di Maroko malam 27 Ramadan, rakaat tarawihnya tak lagi dihitung karena sholat tarawih dari Isya sampai azan subuh. Datang nanti ke Maroko, maka saya menengok ikhtilaf-ikhtilaf yang ada di Pekanbaru. Yang satu ribut masalah 8.13, yang satu ribut 22.3. Mau saya buat tarawih Maroko dari Isya sampai subuh. Di Pekanbaru ribut masalah azan 2 dengan azan 1. Rasa-rasanya mau saya bawa azan Maroko azan hari Jumat 3 kali untuk meramaikan ikhtilaf di Pekanbaru. Mana awak tak sampai hati.
Kalau ketika duduk istirahat tadi orang Makkah bertawaf, waktu tawaf itu apa yang dia baca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan orang Madinah waktu duduk istirahat itu dia sholat sunat pendek-pendek. Waktu sholat itu apa yang dia baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itulah makanya orang Pekanbaru waktu duduk itu bertasbih. Tak boleh bertasbih di selah-selah tarawih. Orang Makkah boleh bertasbih, orang Madinah boleh bertasbih. Kata Syekh Atiyah Sokor ulama Azhar, itulah dalil boleh bertasbih di celah-celah tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alangkah indahnya Ustadz MDI membawa lembaran dilaminating bagi ke masjid, nomor Ustadz yang mengasih dan nomor handphone di bawah. Kenapa? Karena banyak masjid menganggarkan lembaran yang sudah lapuk zaman datuk mereka dulu, mau dibuang takut berdosa, mau dibaca tak terbaca. Itulah akhirnya suara Bilal entah apa yang dia katakan. Imamnya lambek, makmumnya cabut gitu. Apa-apa dia baca. Mensolawat Nabi, membentak-bentak Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad alaihi. Nah, setelah itu kemudian ada pula Bilal. Sallu salatat tarawih raka'ataini rahimakumullah. Kenapa pakai Bilal? Karena tak semua makmum mengingat rakaat ini. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Pas mau usolli, ikut tarawih apa witir? Ke jamaah dari belakang bertanya. Bapak-bapaknya segan. Bapak itu tak jelas tak apa usolli. Tapi ibu-ibu biasanya lebih berani. Pak Imam, ikut tarawih apa witir? Jawab sama imam, witir 3. Kan indah kalau Bilal. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Makmum bilang, oh witir lah, witir. Dia tak tahu, ragu, tanya sebelah, ikut apa? Entah. Sembahyang aja lah. Nah, habis itu mereka, saya mau menjelaskan apa manfaat Bilal ini. Karena sekarang orang main bid'ah aja. Bilal bid'ah, tasbih tahmid bid'ah. Apa ini? Seolah-olah Islam ini baru datang kemarin sore. Seolah-olah nenek moyang kita dulu masuk neraka jahanam semuanya gara-gara itu. Lalu kemudian setelah itu sholat witir. Sholat witir afdal kata mazhab Syafi'i 21. Kenapa afdal 21? Karena kalau 2 rakaat tambah 1, iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, al jaza' ala qadril amal, amalnya makin banyak, bacaannya makin banyak, maka balasannya lebih banyak. Tapi saya tak menyalahkan yang 3 rakaat supaya tak sama dengan sholat maghrib, maka tidak ada tasyahud awal. 21 afdal, 3 tak salah. Ustaz, saya tak setuju kalau witir itu 21. Witir itu kan ganjil. Itu 2 kan tidak ganjil. Oh begitu ya. Ya. Pernah kau dengar witir 9? Pernah Ustaz? Cemana kalau witir 9? 2 2 2 2 2 2 3. Yang 2 kok apa namanya? Iya ya. Yang 2 rakaat itu namanya syafa' ma'al witri. Wal fajri wa layalin ashri wasyafa'i wal watri. Watri witri tunggal, syafa' genap. Jadi apa usollinya? Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Nya masih sepaket dengan witir. Kalau mau 21. Karena jamaah bertanya tentang itu. Kalau sudah witir habis tarawih, maka nanti malam tahajud saja, jangan witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam 1 malam. Nanti malam tahajud saja, iya. Tapi sudah sholat sunat witir, sudah sholat witir, masih boleh sholat malam? Boleh. Apa dalilnya? Nabi pernah sholat setelah witir. Nabi laksanakan sholat menunjukkan jawaz boleh sholat sunat setelah witir.
Nanti malam tinggal sholat witir, sholat tahajud saja, tidak pakai witir lagi. Tapi kami ini imam dari MDI Pak Ustadz, setelah imam di masjid habis sholat tarawih witir, malam ternyata dia diundang lagi iktikaf, mesti membimbing lagi witir macam mana? Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Bagaimana caranya? Sholat 1 rakaat untuk menggenapkan 3 witir yang setelah tarawih. Tadi setelah tarawih witir 3 rakaat, ya. Nanti malam kalau mau jadi imam di iktikaf ceramah, sholat 1 rakaat menggenapkan witir. Ini tak pernah saya ceramahkan di jamaah umum. Ini untuk ustadz-ustadz saja. Karena kalau saya ceramah cuma umum, payah saya menjawab apa usollinya biar. Sholat sunat 1 rakaat menggenapkan witir yang 3 tadi sehingga menjadi 4. Lalu kemudian dia menjadi imam sholat tahajud, dan setelah tahajud dia sholat witir 3. Kalau begitu malam itu witirnya menjadi 7. 3, 1, 3, 7 bagi ustadz-ustadz yang dapat tugas nanti di 10 terakhir. Habis tadarus, darasaya durusu 1. Tapi kalau saya baca Quran, ustadz mendengarkan saya, kita mesti sering mendengar, jangan hanya bicara. Ambo kalau Ramadan dari dulu ambo kosongkan 3 malam. Ambo pergi ke daerah Pasir Putih, ambo pergi ke daerah Kubang, ambo pergi ke daerah Pantai Cermin. Ambo cari masjid-masjid, ambo sholat di situ di sop paling belakang untuk mendengar, supaya kita tahu rasanya jadi jamaah. Jumat pun begitu. Hari kau buya khutbah di mana? Ambo ndak khutbah, ambo ingin jadi jamaah. Ternyata menjadi jamaah jauh lebih berat daripada jadi ustaz. Mengantuknya minta ampun. Dari kita menjadi jamaah itulah tahu kita bagaimana menjadi ustaz. Ambo mendengar ustaz menceramah itu salamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ternyata ndak semangat kalau ustaz. Maka ambo ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jadi jamaah itulah wak tahu bagaimana mestinya menjadi khatib. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini Palestina sedang terjajah. Oh, maka disitulah awak sedang melayang. Maka ambo kalau sedang ambo jadi khatib, di situ ambo gas. Mana jamaah itu yang paling begu yang macam pokok kayu di tepi sungai? Nah, di situ ambo gas. Palestina sedang terjajah hari ini. Pun terjaga. Awak belajar dengan keadaan. Jadi kita mesti mendengar, lalu kemudian tadarus, artinya kita mendengar bacaan orang, tadarus. Mesti diteruskan tadarus. Setelah itu istirahat, tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, bangun. Jam 3 bangun, sholat sunat pertama, sholat sunat wudu. Aku dengar suara dafana alaika baina yadaya fil jannah. Suara gesekan selop sendalmu di surga. Apa amalmu wahai Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu solat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang buat dosa, summa yatatahhar, bersuci mandi, berwudu, summa yusolli raka'ataini. Solat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat. Yang ketiga, solat sunat tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Setelah itu baru solat sunat hajat. Kita kalau ada hajat, kasih dulu hadiah, baru sampaikan hajat. Solat sunat wuduk dulu, solat taubat dulu, solat sunat tahajud dulu, baru di ujung hajat. Kan tak mungkin saya langsung iko ada hajat seketek bu ya ke proposal masjid kami. Ada muqaddimah dulu, setelah itu barulah hajat. Setelah solat sunat hajat selesai, berzikir, bertasbih, waktu paling afdal adalah waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitannya diberikan solusi. Wa min kulli hammin faraja, kesusahannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari yang tak disangka-sangka. Datang orang ke Imam Al Hasan Al Basri.
Kami paceklik hujan tak turun, banyak istighfar. Datang tamu satu lagi, saya tak punya anak, banyak istighfar. Tak lama datang tamu satu lagi, ini kebun kami kering, baca istighfar. Satu lagi datang tamu, kami miskin, baca istighfar. Kata jamaah yang ada di situ, nampaknya Imam Hasan Basri ini ilmunya istighfar aja, tidak ada ilmu lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kau beristighfar, Allah mengampunkan. Wa yumdidukum bi amwalin, dikasihnya kau harta, wa banin, dikasihnya kau anak, wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya kau kebun-kebun, wa anhara, sungai-sungai. 5 diberikan karena istighfar. Maka berbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim sepanjang-panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kemudian salat subuh sekaligus sampai salat sunat isyraq. Jamaah, jangan habis salat subuh itu pulang ke rumah. Habis salat subuh itu mesti duduk di masjid sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat. Tapi Buya, di masjid kami ini tidak ada pengajian. Kan nomor lah hamba bagi tadi. Nanti dalam zikir jadwal tadi. Buka aja buku MDI untuk kajian subuh. Man sholat subuh fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlul asyam, sampai terbit matahari. Summa yusolli raka'ataini. Cara waktunya bagaimana Buya? Pekanbaru sekarang maghrib jam berapa? 6.20. Maka salat sunat isyraq 6.20. Mudah begitu. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Adapun ibadah siangnya maka banyak ibadah. Pas sampai 10 menit. Terima kasih Bu ya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.